Philadelphia Kids Online. Sebelum kita mulai, pertama-tama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami bisa memulai ibadah online lagi Tuhan. Semoga ibadah dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu yang pertama. Halo, hello, hola. Nyanyinya yang semangat ya. Masih semangat kan teman-teman? Semangat! Laskar Kristus? Yes! Philadelphia Kids? Yes! Mari kita menyanyikan lagu yang kedua. Laskar Kristus. Sebelum firman, mari kita menyanyikan lagu yang ketiga. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah.
Tuhan, saya minta Joanna untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah pujian pada hari ini. Semoga firman yang disampaikan hamba-Mu dapat berkembang dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sampai jumpa teman-teman. Selamat mendengarkan firman. Bye. Shalom anak-anak. Kita ketemu lagi pada siang hari ini dengan Tante Susana. Mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Tante ajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa, semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kembali Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, baik kami yang membawakan maupun anak-anak di rumah yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh masuk, firman-Mu ini boleh termeterai dalam kehidupan anak-anak, sehingga anak boleh belajar mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan mendengar cerita tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Tante akan ambil anak-anak nanti baca ya di rumah masing-masing dalam 1 Samuel 25 dari ayat yang kedua sampai selesai. Anak-anak baca di rumah, Tante tidak baca ya anak-anak karena ini begitu panjang ceritanya. Tante akan memberikan ringkasan cerita buat anak-anak supaya anak mengerti akan kisah cerita tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Daud, anak-anak sudah tahu, Daud kan calon raja yang sudah diurapi Tuhan menggantikan Saul. Pada waktu itu, Daud sedang lari dari Saul dan Daud sedang ada di pegunungan Karmel. Ya anak-anak, pada hari itu ada seorang yang bernama Nabal. Ya, Nabal itu adalah seorang yang kaya anak-anak. Nabal mempunyai perusahaan di Karmel. Perusahaannya apa anak-anak ya? Perusahaannya Nabal ini, Nabal mempunyai 3.000 domba dan 1.000 kambing anak-anak ya. Dan pada waktu itu Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba-dombanya anak-anak. Karena kan setiap beberapa waktu sekali bulu domba ini digunting untuk dijual oleh Nabal ya anak-anak ya. Daud waktu itu ada di pegunungan Karmel anak-anak. Dan sedang apa Daud di pegunungan Karmel? Selama Daud berlari dari Saul ada di pegunungan Karmel itu dengan pasukannya anak-anak yang jumlahnya kurang lebih 600 orang anak-anak ya. Daud itu membantu Nabal menjaga seluruh domba-dombanya, menjaga seluruh kepunyaan Nabal yang sedang ada di Gunung Karmel itu anak-anak. Ya, pada waktu pengguntingan bulu domba itu, Daud menyuruh orang-orangnya Daud datang ke Nabal anak-anak. Supaya apa? Daud meminta supaya Daud dan pasukannya diberi sebagian dari domba. Ya anak-anak, supaya apa? Supaya Daud dan pasukannya bisa makan anak-anak ya. Tapi ketika Daud ini menyuruh orangnya Daud datang ke Nabal, tapi apa yang dilakukan Nabal kepada orang-orangnya Daud? Nabal ini tidak memperlakukan orang-orang suruhannya Daud dengan baik anak-anak. Nabal ini adalah orang yang dibilangnya orang yang jahat, orang yang sombong, ya, orang yang kasar anak-anak ya. Nabal mengusir orang-orangnya Daud dengan kasar anak-anak. Sehingga orang-orangnya Daud pulang ke Daud, bilang kepada Daud, diceritakan kepada Daud bahwa Nabal sudah mengusir dengan kasar ya. Nabal sudah menghina Daud anak-anak ya. Dan kemudian Daud begitu marah dengan perlakuan si Nabal ini ya anak-anak ya. Sehingga Daud mempunyai keinginan, mari kita serbu
kita akan bunuh semua laki-laki yang ada di dalam perusahaannya Nabal, ya anak-anak. Kemudian Daud sudah mempersiapkan semuanya. Orang-orangnya yang 400 Daud kerahkan dengan senjatanya, ingin membunuh semua laki-laki yang ada di dalam perusahaannya Nabal, ya anak-anak. Kemudian si Nabal ini anak-anak punya seorang istri yang namanya Abigail, anak-anak. Abigail ini selain orangnya cantik, dia itu orang yang rendah hati, orang yang murah hati, ya. Anak-anak, ada seorang pegawainya Nabal lari datang ke Abigail. Bu, Daud mau menyerbu kita. Daud akan membunuh semua laki-laki yang ada di tempat ini, katanya, ya. Karena Daud marah, anak-anak. Kemudian Abigail dengan cepat, dengan secepatnya dia mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Daud dan pasukannya, anak-anak, ya. Abigail itu menyiapkan 200 roti, anak-anak, ya, 2 buyung air anggur, 5 domba yang sudah dimasak, anak-anak. Kemudian si Abigail ini menyiapkan 200 kue ara dan 100 kue kismis. Sebegitu banyak ratusan kue yang disiapkan. Supaya apa? Supaya Daud dan orang-orangnya bisa makan, anak-anak. Si Abigail ini cepat menyuruh orang-orangnya, ayo kamu jalan duluan. Kemudian Abigail jalan di belakangnya dengan naik keledai, anak-anak. Sesampainya di tempatnya Daud, Abigail kemudian berlutut sampai nyembah Daud, sampai mukanya nempel tanah, anak-anak, ya. Kemudian Abigail minta maaf sama Daud. Abigail bilang, Daud, tuanku Daud, enggak usah tuanku menghiraukan Nabal, ya. Udah biar nanti Tuhan saja yang akan bertindak. Jangan tuanku Daud yang bertindak, supaya tidak ada darah yang tertumpah lewat tangannya Tuan Daud. Kata Abigail seperti itu, anak-anak. Udah, dia tuh memang orangnya bebal. Apa sih orang yang bebal, anak-anak? Orang yang bebal itu orang yang tidak bisa dibilangin, tidak bisa dinasehatin, tidak bisa dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, sudah dinasehatin tapi tidak mau, anak-anak. Itulah Nabal. Orangnya bebal, anak-anak, ya. Dan kemudian Daud menerima pemberian Abigail, dan Daud berterima kasih kepada Abigail. Karena apa? Abigail dengan sopan, dengan baik, dengan menghormati Daud, sehingga Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh semua laki-laki yang ada di dalam rumahnya Nabal, anak-anak, ya. Sehingga tidak ada yang meninggal oleh tangannya Daud, anak-anak, ya. Lewat tangannya Daud dan pasukannya, semuanya itu menjadi tidak jadi, ya, anak-anak, ya, tidak jadi dibunuh. Kemudian malam harinya Nabal mengadakan pesta, dan anak-anak tahu Nabal itu sombong, congkak, kasar, ya anak-anak, ya. Tapi Abigail, istrinya itu orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, anak-anak, ya. 10 hari kemudian setelah peristiwa yang tadi, anak-anak, si Nabal itu mati, anak-anak. Nabal itu mati. Kenapa mati? Karena dia itu orang yang congkak, orang yang sombong, anak-anak, ya. Jadi kita belajar lewat cerita ini, kita tidak boleh menjadi seperti Nabal, orang yang congkak, orang yang kasar, orang yang pelit, anak-anak, ya, orang yang jahat, anak-anak. Gak boleh, ya, anak-anak, ya. Tapi lewat cerita ini juga kita boleh meneladani Abigail, ya, anak-anak, ya. Anak-anak, ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6b, Tuhan melawan orang yang congkak, ya, anak-anak. Jadi orang yang congkak itu Tuhan yang menjadi lawannya. Nggak ada lagi, anak-anak, yang bisa menghalangi Tuhan, anak-anak. Karena orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, Tuhan sendiri akan melawan. Dan demikianlah si Nabal, akhirnya dengan kecongkakannya dia akhirnya mati. Karena apa? Karena dia yang melawan Tuhan, anak-anak, ya. Jadi anak-anak belajar untuk tidak menjadi anak-anak yang sombong,
untuk tidak menjadi anak-anak yang kasar dalam berbicara, tidak menjadi anak-anak yang jahat dalam kelakuan ya anak-anak ya. Tapi kita boleh meneladani Abigail yang bermurah hati, yang baik, yang sopan, yang rendah hati ya anak-anak ya. Jadi pelajaran pada minggu siang ini, Tante sudah memberikan kepada anak-anak, kita harus meneladani seperti Abigail ya. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, anak-anak yang di rumah, biarlah Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kami, supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang bermurah hati, seperti Tuhan Yesus, seperti Abigail yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi terang dunia, kehidupan kami boleh jadi berkat, dan biar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sampai jumpa anak-anak di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.